Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan belajar dengan ilmu gelas dan air. Tiap orang memiliki gelas pikiran, gelas batin, dan gelas tindakan. Tetapi gelas hanyalah gelas, dia tidak akan berfungsi kalau tidak diisi. Perhatikan, itu hanya sebatas gelas yang kosong, meskipun dia dihias, meskipun dia dianimasi, meskipun dari bahan yang mahal, dia belum dinamakan gelas yang sejati karena belum ada isinya. Gelas yang sesungguhnya adalah gelas yang punya isi, gelas yang memang berfungsi dan bermanfaat. Tiap orang punya gelas, tetapi tidak semua orang gelasnya terisi dengan baik. Maka isilah gelas pikiranmu, sehingga gelas pikiranmu dapat bermanfaat bagi lingkunganmu. Percuma punya banyak gelas, tetapi semuanya kosong, tidak ada isi. Percuma gelas itu dihias, diwarna-warni, tetapi dia belum dinamakan gelas yang sesungguhnya kalau tidak diisi. Gelas yang hebat adalah gelas yang hiasannya bagus, bahannya bagus, dan ada isinya. Tetapi ingat, isinya harus setengah isi, setengah kosong, dan itu bisa diperdebatkan. Dari sisi yang kurang kita menyebutkan sisi setengah kosong, dari isi kita menyebutkan setengah isi. Maka yang paling hebat, isi gelasmu dengan penuh dan beri warna isinya sehingga dapat dikatakan gelas itu ini. Lihat gelas yang ada di sini, dia tidak mampu menampung isi yang lebih banyak karena gelasnya kecil. Maka tiap individu, besarkan gelasmu supaya dapat mengisi air lebih banyak lagi. Jangan sampai luber, jangan sampai tumpah karena gelas pikiran yang kecil. Gelas yang hebat adalah gelas yang mampu menyesuaikan dengan isi yang ditampungnya. Perhatikan gelas ini kosong. Percuma ada hiasan ukiran belimbingnya, percuma dia dari kaca, tetapi masih sebatas merek gelas. Benda yang disebut gelas belum ada isinya. Dia sia-sia karena belum bermanfaat. Dia sia-sia karena belum ada fungsi. Dia sia-sia karena tidak bisa dimanfaatkan untuk mengisi. Nah, kecuali kalau dia diisi seperti ini, berarti dia sudah bermanfaat. Tetapi ingat, gelas pikiranmu jangan diisi setengah, karena tidak akan bisa dibantukan ke orang lain yang lebih banyak karena isinya hanya setengah. Perhatikan, isinya harus penuh sehingga betul-betul orang ingin meminumnya, ingin mendapatkannya. Lalu jangan takut, gelas pikiranmu harus diberi warna. Pikiran tentang kesenian, pikiran tentang budaya, pikiran tentang teknologi, pikiran tentang manajemen, itulah warna air yang ada di gelas pikiranmu. Maka warnai gelas pikiranmu sehingga pikiranmu akan punya nilai jual sesuai dengan warna air yang mengisinya. Perhatikan gelas ini, dia akan meluber karena gelasnya kecil, tidak bisa menampung luberan air yang begitu banyak. Kalau gelasnya kecil, maka manfaatnya juga kecil. Kalau gelasnya kecil, sedangkan airnya melimpah, maka daya pikiranmu juga kecil. Orang yang hebat, gelasnya mampu diperbesar, isinya mampu diberi warna dengan bagus, kemudian dia mampu menampung meskipun dia meluber. Jadi ada gelas cadangan yang disiapkan olehnya untuk menampung air berapapun bisa ditampung. Itulah yang namanya berpikir luas.
itulah yang namanya berpikir mendalam, itulah yang namanya berpikir holistik secara lengkap. Perhatikan di gambar itu, di film itu terlihat meskipun ditumpahkan, meluber, masih ada cadangan tempatnya karena dia siap. Dua tempat, yang pertama gelas pikiranmu, yang kedua mangkok pikiranmu. Berapapun ilmu yang diperoleh dapat ditampung oleh pikirannya dan kelak akan bermanfaat lebih besar dibanding yang punya gelas pikiran yang kecil, gelas batin yang kecil, gelas jiwa yang kecil. Sekali hidup, kuatkan pikiranmu, padailah pikiranmu dengan gelas yang betul-betul dapat menampungnya, gelas yang betul-betul dapat menerima luberan ilmu seberapapun, luberan pengalaman seberapapun, luberan informasi seberapapun. Dia tidak tumpah karena masih ada mangkok yang disiapkan untuk mewadahi mangkok pikiranmu, mangkok batinmu, mangkok jiwamu. Itu betul-betul menentukan bagaimana Anda nanti menjalani hidup. Nah, apabila kita punya mangkok yang lebih besar, dia lebih bermanfaat dibandingkan hanya sebuah gelas. Maka jangan terlena hanya dengan gelas pikiran, tapi kembangkan menjadi mangkok pikiran. Mangkok pikiran isi ilmunya lebih banyak. Nah, ketika lebih banyak, kita mampu mengabdi kepada siapapun karena punya modal untuk mengabdi, karena punya modal untuk memberitahukan, karena punya modal untuk berbagi. Modal itu gelas pikiran yang diisi oleh air yang ada warnanya, ada mereknya, sehingga menjadi spesialisasi. Disebut dengan gelas sirup, gelas hijau, jadi ada mereknya. Maka diri Anda beri label. Orang itu ahli pembelajaran, orang itu ahli agama, orang itu ahli budaya, orang itu ahli sosial. Nah, ketika ada merek itu, maka dia akan punya nilai jual yang tinggi. Orang yang hebat, orang yang punya nilai jual yang tinggi. Guru yang hebat, guru yang punya nilai jual yang tinggi. Arsitek yang hebat, arsitek yang punya nilai jual yang tinggi. Mengapa? Karena gelas pikirannya besar, mangkok pikirannya besar, lalu berpadu pada batin, jiwa, dan sikap menjadi sebuah tatanan yang siap dinikmati oleh orang banyak. Isilah gelas pikiranmu sampai kapanpun. Isilah mangkok jiwamu, mangkok batinmu sampai kapanpun. Kemudian pada akhirnya jadikan gelas pikiranmu atau mangkok pikiranmu menjadi bahan pengabdian yang lebih tinggi demi sesama, demi orang lain, demi alam, dan demi kehidupan yang lebih baik. Banyak gelas di dunia ini, tetapi tidak semua gelas punya isi yang hebat, punya isi yang khas, punya isi yang dihargai. Maka jadi orang, warnai gelasmu, tetapi isi juga gelasmu dengan air yang betul-betul berkesan dan bermanfaat. Jangan lupa, kapanpun, dimanapun, kita harus siap mengisi gelas pikiran atau mangkok pikiran yang dipadukan dengan rasa, jiwa, dan batin masing-masing. Kelak Anda menjadi orang hebat. Orang yang hebat adalah gelas pikirannya penuh, mangkok pikirannya penuh, atau ember pikirannya penuh. Selamat mencoba.